Baik adik-adik semuanya sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu, ya. Baik, untuk pelajaran hari ini yaitu tentang Quran Surat Al-Kafirun. Sudah tahu belum apa itu Quran Surat Al-Kafirun? Al-Kafirun adalah salah satu Quran surat yang diturunkan di kota Makkah. Pada saat apa? Pada saat peristiwa Rasulullah, yaitu sebelum hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Quran Surat Al-Kafirun memiliki ayat berjumlah 6 ayat. Kemudian memiliki urutan surat dari 114 surat dari Al-Quran, yaitu urutannya ke 109 dari 114 surat dari Al-Quran. Nah, tentunya Quran Surat Al-Kafirun ini turun di kota Makkah, dinamakan surat Makkiyah. Bedanya apa? Karena diturunkan di kota Makkah. Kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Ini perbedaannya, Makkiyah dan Madinah. Betul. Nah, sebelum kita lanjut ke isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun, marilah kita membacakan Quran Surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat 6. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, adik-adik, sudah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Bagaimana? Sudah lancar bacanya? Kalau belum, lancarkan dan dihafalkan. Nah, dari ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, ada hal yang paling penting ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi, mengajak kaum kafir Quraisy untuk memasuki umat Islam, untuk memasuki ajaran agama Islam. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menghargai perbedaan, menghargai tali persaudaraan, dan bahkan menghargai antara persatuan umat kaum kafir Quraisy ketika itu. Dengan hal sebagai berikut. Yang paling pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjemput hidayah. Dengan apa? Menjemput hidayah. Nah, itu yang paling pertama, agar kita timbul rasa tasamuh dalam diri kita. Tasamuh itu apa? Toleransi. Yaitu dengan cara menjemput hidayah. Nah, Pak, bagaimana cara menjemput hidayah? Kan hidayah ditunggu. Nah, awas, jangan salah. Hidayah itu dijemput kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu akan mengirimkan hidayah kepada kita. Tidak kita yang menerimanya, ditunggu aja sampai ajal menjemput. Nah, itu jangan sampai, awas. Nah, poin yang kedua yaitu bagaimana cara mendapatkan hidayahnya, Pak? Nah, kita sebagai umat yang beriman, sebagai orang yang beriman yang memiliki kepercayaan tentang hal-hal yang gaib seperti hari kiamat, surga, dan lain sebagainya, itu kita kabarkan, kasih kabar gembira
Jadi poin selanjutnya yaitu memberikan kabar gembira kepada kaum kafir Quraisy, kepada orang yang memiliki ajaran yang sama kepada kita, khususnya umat Islam. Jadi ketika kita memberikan kabar gembira, yaitu dengan cara kita mengajak orang tersebut untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, dan menunaikan zakat dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban sebagai kita selaku umat muslim. Kalau tidak, gimana Pak? Tentu kita akan berdosa. Ada di satu kampung tidak ada yang puasa misalnya. Nah, satu kampung itu mendapatkan dosa. Jadi hukum bagi kita fardu kifayah, wajib hukumnya kalau tidak ada yang melaksanakan puasa di kampung tersebut, maka laksanakanlah tentang dan sampaikanlah walaupun satu ayat tentang apa, yaitu timbulnya sifat toleransi dalam diri kita sehingga orang tersebut ingin melaksanakan puasa. Nah, seperti itu adik-adik. Pak, gimana kalau misalnya orang tersebut tidak mau berpuasa dan bahkan orang tersebut maksa, aku mah kalau puasa sakit perut atau ini apa. Nah, itu dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara berdialog dengan orang tersebut. Hei, kok kamu kenapa tidak diajak puasa tidak mau? Apakah ada yang salah? Iya, ini perutku sakit. Oh gitu. Ya sudah, kalau seperti itu kita tidak boleh untuk memaksanya, dan bahkan untuk mengajak orang tersebut untuk berpuasa itu tidak diperbolehkan, karena dengan catatan orang tersebut sedang sakit perut atau lagi sakit mah. Nah, Pak, gimana kalau misalnya orang tersebut cuma pura-pura? Nah, ini perlu kita ketahui bahwa orang yang memiliki sifat seperti itu akan kita berikan sebuah gambaran bahwa di suatu hari nanti akan ditimbang, yaitu amal kebaikan dan amal keburukan. Mana yang paling berat? Apakah amal kebaikannya ataukah amal keburukannya? Kalau kita tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka amal kebaikan kita akan terkurang, bahkan habis dengan satu atau beberapa kali tidak melaksanakan puasa. Nah, toleransi dalam kehidupan sehari-hari yaitu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, toleransi sesama agama, dan yang kedua, toleransi antar agama. Adapun toleransi yang pertama, sesama agama, yaitu bisa dicontohkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa, dan lain sebagainya yang berkaitan tentang rukun Islam selaku kita umat Islam, dan yang berkaitan tentang keimanan, rukun iman yang sesuai dengan kepercayaan dengan kita, itu wajib kita turut serta dalam menjalankan toleransi di sekitar kita. Boleh menasihati, mengajak, dan bahkan melarangnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh agama. Nah, yang kedua yaitu toleransi antar agama. Seperti kita dicontohkan dalam kehidupan sosial, contohnya di masyarakat ada orang yang sedang kesulitan, ada seorang yang kesusahan, nenek-nenek tua misalnya, dia agamanya non-muslim, kita tolong untuk menyeberangi jalan, kita tolong misalnya nenek tersebut untuk menaiki angkot atau lain sebagainya yang berkaitan, dan tidak mengajak orang tersebut untuk memasuki ajaran agama
kita selaku umat Islam. Baik, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang bunyinya la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusda minal ghaid. Tidak ada paksaan dalam beragama, dan yang benar dialah tetap benar, dan yang salah dialah tetap salah. Al-Baqarah ayat 256. Nah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa toleransi dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita rumuskan dalam 5M. Apa sih 5M itu? M yang pertama yaitu adalah menjadikan perbedaan adalah rahmat bagi kita. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Adanya apa? Adanya siang dan malam, sehingga dengan adanya siang dan malam kita dapat beristirahat dan kita dapat bekerja dan belajar, bersekolah, dan kita pun malamnya beristirahat seperti itu. Dan M yang kedua, menjadikan persaudaraan sebagai bentuk rasa peduli kasih sayang antar sesama. Jadi banyak persaudaraan, banyak pertemanan, banyak persahabatan, sehingga hidup kita menjadi semakin harmonis dan penuh rasa kasih sayang. Tidak ada permasalahan, tidak ada permusuhan, dan bahkan perpecahan. Dan M yang ketiga, menjadikan perbedaan itu sebagai sunatullah. Tentu kita diciptakan si A dan si B, si C dan si D seterusnya, itu tidak ada yang sama. Walaupun ada yang sama tapi mirip, tidak mirip semuanya, ya. Itulah ciptaan Allah, bahwa dengan adanya perbedaan satu sama lain bisa mengenal. Ada orang yang berkulit hitam, ada orang yang berkulit putih, dan ada orang yang berambut pirang, putih, bahkan hitam semuanya, dan kuning. Itu pun menjadi perbedaan. Jadi dengan perbedaan tidak adanya perpecahan, melainkan dengan rahmat, dan jadikan kita sebagai sunatullah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan M yang keempat yaitu menjadikan sikap sopan santun, ramah, baik kata tutur katanya, sehingga orang lain akan segan kepada kita, begitupun kita akan segan kepadanya. Dan banyak orang lain membantu kita ketika kita dalam kesusahan. Karena apa? Karena kita dulunya pernah berbuat baik, ramah kepadanya, tidak pernah berkata jelek. Awas, sekali-kali kita berkata jelek yang tidak baik, jangan harap orang tersebut akan mau kepada kita, akan dekat kepada kita. Yang ada, orang tersebut akan menjauhi diri kita dan tidak mau berteman dengan kita. Dan M yang terakhir, yang kelima, menjadikan perbedaan yaitu sebagian sarana kebaikan bagi kita di muka bumi ini, bagi sarana menanamkan kebaikan. Kenapa? Karena dengan adanya perbedaan kita dapat mengenal satu sama lain, mengerti si A sikapnya seperti ini, si D sikapnya seperti ini. Ya sudah, tidak jadikan masalah. Jangan seperti ini. Hei, kalau kamu tidak sama, kamu tidak ikut denganku, kamu kok gak sependapat denganku, kenapa? Kalau kamu gak sependapat, ya sudah, kamu pulang saja. Nah, jangan seperti itu. Tentu orang lain akan risih kepada kita, bahkan orang itu tidak mau berteman, bahkan hingga timbulnya perpecahan, bukan persahabatan yang tidak tadi jelaskan. Karena dengan perbedaan ini akan menanamkan kebaikan kita, dan kebaikan itu akan kita dapat di kemudian hari, menjadikan ladang amal kita di akhirat. Semoga kita semua dapat meneladani kehidupan kita dengan sikap toleransi yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Selamat belajar dan selalu jaga jarak, dan kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.